Tawasul pada dasarnya merupakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah kepadanya sesuai ajaran para nabi dan rasul-Nya. Atau dengan segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya." Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Ini adalah tawasul yang sebenarnya, dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah agar ia sampai kepada keridhaan Allah dan surganya. Akan tetapi sangat disayangkan tawasul ini disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin sehingga terjerumus dalam perilaku syirik. Macam-macam tawasul. Tawasul dibagi menjadi dua macam, yang diperbolehkan dan yang dilarang. Tawasul yang diperbolehkan yaitu semua tawasul yang ada petunjuknya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul jenis ini ada beberapa macam. 1. Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang maha agung dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hanya milik Allah Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-namanya yang agung, dan semua nama Allah Ta'ala itu mengandung sifat yang mulia. Dalam bertawasul dengan nama Allah ini ada baiknya menyesuaikannya dengan doa yang kita panjatkan. Misalnya menyebut nama Al-Ghaffar, Maha Pengampun, atau At-Tawwab, Maha Menerima Taubat, ketika kita memohon ampun kepada Allah. 2. Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, mencakup semua amalan yang telah dilakukan seorang hamba dengan hati lisan, atau anggota badannya yang lain. Caranya adalah dengan beramal soleh atau mengingat amal ibadah yang pernah dilakukan dengan ikhlas karena Allah, kemudian menengadahkan tangan memohon pada Allah dengan perantara amal soleh tersebut agar kiranya Allah Ta'ala mengabulkan kebaikan yang diinginkan atau menjauhkan dari keburukan yang dikhawatirkan. 3. Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan doa orang soleh yang masih hidup, yakni dengan memintanya agar berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkannya dari penyakit, memudahkannya dari kesulitan, atau menunjukkan jalan keluar dari kesempitan, dan lain sebagainya. 4. Bertawasul dengan menyebutkan keadaan si pendoa itu sendiri. Contohnya doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah seorang pendosa, maka ampunilah aku," atau contoh lain, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah terlilit hutang, sementara aku adalah orang yang fakir, maka bebaskanlah aku dari jerat hutang ini." Hal ini sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Wahai Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Tawasul yang dilarang yaitu segala bentuk tawasul yang tidak ada dasar dalilnya dalam syariat, atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis-jenisnya yaitu, 1. Tawasul kepada makhluk yang telah meninggal dengan memintanya untuk memohonkan kepada Allah agar diberikan hajatnya. Ini seperti yang dilakukan oleh para pengagung kuburan. Mereka meminta kepada orang yang telah mati agar memohon pada Allah supaya dihilangkan dari kesusahan atau diberikan hajatnya. Apa yang mereka lakukan ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, berkata, "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Quran Surah Az-Zumar ayat 31. Tawasul seperti ini hukumnya syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. 2. Bertawasul pada Allah Ta'ala dengan ja'ah atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Contohnya doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepadamu dengan kedudukan si fulan yang tinggi di sisi MU agar engkau mengabulkan hajatku." Tawasul seperti ini tidak diperbolehkan, meski dengan kedudukan Nabi sekalipun. Karena termasuk amalan bid'ah, tidak ada satu dalil pun yang mendasari tawasul ini. Selain itu tawasul seperti ini juga dapat membuka pintu syirik. 3. Tawasul dengan cara meminta hajatnya kepada Allah Ta'ala tetapi dengan bersumpah atas nama Nabi atau wali tertentu. Contohnya perkataan seseorang, "Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mengabulkan hajatku, demi Nabi MU Fulan atau demi wali MU si Fulan," dengan maksud sumpah. Tawasul seperti ini tidak diperbolehkan karena dua hal di dalamnya mengandung sumpah kepada makhluk, dan segala macam sumpah selain atas nama Allah itu terlarang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah atas nama Allah, atau bila tidak, maka hendaklah ia diam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya dalam perbuatan syirik. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, maka sungguh ia telah kufur atau syirik. Hadits riwayat Tirmidzi, Hasan. Ini adalah hukum sumpah dengan selain Allah Ta'ala, lalu bagaimana bila sumpah yang syirik ini dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Di dalam tawasul jenis ini terdapat takzim atau pengagungan yang berlebihan kepada makhluk, karena hakikat sumpah adalah mengagungkan zat yang dijadikan objek sumpah itu sendiri, dan ini tidak boleh kecuali untuk Allah Ta'ala semata. Bahkan yang terjadi dalam tawasul jenis ini jauh lebih buruk, yakni dengan memosisikan makhluk yang menjadi objek sumpah sebagai kunci dikabulkannya hajat, sehingga ia menempatkannya lebih tinggi dari Allah Ta'ala Sang Kholik. Maka, bila menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk saja sudah menjadi syirik, bagaimana dengan menjadikan makhluk lebih tinggi dari Sang Kholik? Inilah penjelasan singkat tentang tawasul, macam dan hukumnya. Semoga menjadi penerang buat kita agar terhindar dari hal-hal yang terlarang sehingga usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala benar-benar berhasil, serta doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala.